Orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia, akan dikeroyok oleh dunia. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir lo. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dan kita melihat nantinya apa yang disampaikan di cuplikan video tersebut. Nah, saya melihat di media sosial, saya memperhatikan ada satu agama yang suka sekali mengurus agama lain. Yang suka sekali mengurus iman, kepercayaan orang lain. Yang suka sekali mengurus kitab orang lain. Begitu nanti ada orang yang mengurus agama mereka, ada orang yang mempertanyakan iman kitab suci mereka, mereka tidak terima, kebakaran jenggot. Lalu kita melihat di jalan-jalan ada banyak orang turun ke jalan-jalan dengan pakaian tertentu. Mereka pakai password tertentu, Bapak Ibu. Lalu mendesak pihak yang berwajib untuk menangkoi. Tangkoi karena penistaan. Tetapi mereka tidak sadar. Tidak mau menyadari. Atau memang benar-benar hilang akal sadarnya. Hilang akal sehat. Di dalam agama itu sangat banyak sekali orang-orang yang suka mengurus orang lain. Dalam hal ini mengurus agama, mengusik kepercayaan, mengusik iman, mengusik kitab orang lain. Dan oleh pemuka agama tidak pernah menegur orang-orang yang seperti itu. Seperti tidak pembiaran. Bahkan dianggap dakwah. Dianggap menyampaikan kebenaran. Mengusik agama lain, mengusik kitab lain dianggap membela agama. Mengusik kepercayaan lain, mengusik Tuhan agama lain dianggap berdakwah. Ini kan benar-benar hilang akal sehat Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya. Dan dari buahnya lah kamu mengenal dan kamu dikenal dari buahnya. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, sebuah agama itu baik dilihat dari ajarannya. Sebuah ajaran itu baik dilihat dari pengikutnya. Pengikut itu baik dilihat dari tingkah lakunya. Dilihat dari perbuatannya. Dilihat dari perkataannya. Dilihat dari cara dia berdakwah. Menyampaikan tausiah khutbah di depan umum. Apalagi diupload di media sosial. Itu kita harus hati-hati. Jangan sampai menyinggung agama lain. Jangan sampai melalui khutbah kita, ceramah kita, penyampaian kita, ada agama lain yang tersinggung. Mari kita jaga. Lakum dinukum waliyadin itu diterapkan. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kamu punya Tuhan, aku punya Tuhan. Kamu punya iman, aku punya iman. Kamu punya keyakinan, aku punya keyakinan. Kamu punya kepercayaan, aku punya kepercayaan. Mari berjalan di masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh agama kita masing-masing tanpa menyinggung agama orang lain. Malah di dalam Al-Quran sudah sangat jelas ditegaskan. Jangan mencaci maki sesembahan yang tidak kamu sembah selain Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Tuhan, akan mencaci Allah dengan melampaui batas. Allah sudah mengingatkan, jangan caci maki sesembahan lain, jangan mencaci maki Tuhan lain. Nanti mereka akan mencaci maki Allah. Tapi Bapak Ibu, yang namanya orang kurang logika, logikanya hilang, akal sehat hilang. Yang diurus adalah orang yang tidak seiman seagama dengannya. Seharusnya yang diurus itu adalah bagaimana memperkuat agama, iman, keyakinan pengikutnya. Agar tidak masuk ke agama lain, tidak masuk ke seberang, tidak masuk ke kepercayaan lain dan bla bla sebagainya. Tetapi kita bersyukur hari-hari ini Bapak Ibu banyak sekali orang yang murtad. Banyak orang yang murtad. Ya, banyak sekali. Baik saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. orang kafir ini baru ada sekarang apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan Ustadz kafir, orang kafir marah. Kalian kok marah?
Ini kalimat dari dulu. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat qul ya ayyuhal non muslim? Nah. Ya, teman-teman, itu harus berikan video Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah-ceramah Ustadz ini seringkali menyinggung perasaan agama lain dibanding dengan ceramah-ceramah Kiai Buya Syakur. Oleh sebab itu, mari kita bandingkan ceramah Ustadz atau Kiai Haji Buya Syakur berikut ini. Oke. Saya ingin meluruskan pemikiran Islam sendiri, bahwa kafir itu bukan non muslim, bukan. Yang disebut kafir itu adalah siapapun orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi, membenci, memfitnah, menggoda, menjurumuskan, ya, alladzina yasudduna an sabilillah, itu namanya kafir. Kalau non agama lain, Yahudi Nasrani, tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Oke? Ya. Nah, kita berdampingan dengan agama lain. Yang mereka nggak mau muslim apa kok? Malah kadang-kadang mereka ada bangunan masjid ikut nyumbang kok. Iya kan? Tetangganya hajatan dia datang. Lihat kenapa? Ada orang Tionghoa di Kertasmaya meninggal dunia. Dia baik kok. Dia waktu pembangunan masjid nggak ada dana, dia pinjamin dulu, beli semen segala macam. Udah nggak apa-apa dah. Ya, dia bantu sama jadinya, dan juga sering nyumbang juga kepada madrasah-madrasah. Agamanya non muslim, dia Nasrani. Begitu mati saya takziah datang ke rumah dia, ikut di apa namanya tuh, kalau tembelannya apa namanya tuh, ya, di malam harinya tuh kan pada saya datang, kok banyak orang kok lihat saya, kok Buya menghadiri kematian orang kafir itu. Menurut saya tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain. Itu, oke. Iya. Kan lakum dinukum, ya, ongko-ongko baik sih. Lakum dinukum waliyadin tuh bahasa namanya ongko-ongko baik. lu gue nggak ada urusan, kita berbaik saja. Di alam dunia mah tidak boleh ada permusuhan dengan agama pun. Dunia kita bangun perdamaian dunia. Cik. Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia, akan dikeroyok oleh dunia. Ya dong. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Nah, adapun kata kafir itu sendiri lughatan secara bahasa, kafaro yakfuru itu artinya menutupi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah, mudah-mudahan Tuhanmu menutupi dosa-dosamu, bukan mengkafirkan kamu. Oke? Tuh. Apa saja yang namanya tutup itu namanya kafir. Majalah tutupnya namanya cover, gambar cewek namanya cover girl, cewek kafir. Jadi ke dalam bahasa Inggris pun kata-kata kafir ini dipakai dalam bahasa Inggris, namanya tutup. Jadi orang yang kafir itu orang-orang yang tertutup mata hatinya. Bukan picek ya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, itu mah picek, buta. Ini mah tertutup. Apa? Ada buta, ada tertutup. Ya, itulah makanya apa saja yang tertutup itulah disebut namanya kafir. Dan jamak kafir juga bermacam-macam. Kafir di jamak mudzakkar salim. Bahasa Arab ini bentuk jamaknya bermacam-macam. Kita nggak punya bentuk jamak. Rumah jamaknya apa? Ya rumah-rumah.
Ya kan? Orang-orang simpel banget. Di bahasa Arab jamak itu tidak satu, bervariasi. Jamaknya tidak satu. Setelah itu jamaknya dijamakan lagi, namanya jam'ul jama'i. Dan itu maknanya bergeser. Oke. Orang-orang yang tertutup hatinya itu adalah orang-orang yang tidak mampu melihat kebenaran-kebenaran. Orang yang tertutup hatinya tidak mampu apresiasi terhadap kebaikan orang lain. Ya. Tidak mau mengakui kehebatan orang lain. Lah bisa sih. Kenapa? Kenapa tertutup? Karena tertutup oleh kesombongan yang ada di dalam hatinya. Orang sombong tadi tidak mampu menghargai kebaikan orang lain, tidak mampu mengakui kelebihan orang lain, karena dirinya merasa paling pintar sendiri, paling benar sendiri, maka semuanya orang direndahkan karena hatinya tertutup oleh kesombongan. Makanya orang sombong itu disebut kafir. Oke. Jadi kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kafir lu. Kenapa? Sombong. Kata kafir pertama kali muncul di alam dunia adalah sebutan untuk iblis. Sebelum ada manusia, ya, baru ada Adam. Pertama kali makhluk yang disebut kafir adalah iblis. Saya nanya, iblis percaya Tuhan nggak? Percaya. Mungkin lebih makrifat dari kamu kok. Iya, karena dia sombong. Jadi dia itu bukan tidak mengaku Allah, dia mengaku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, aku lebih hebat dari Adam. Alasannya apa? Engkau buat dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, dan engkau buat Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui yang mencipta dirinya adalah Allah, yang mencipta Adam adalah Allah. Hanya bibitnya, adon-adonnya berbeda. Iblis dari api, Adam dari ini. Berarti iblis percaya nggak? Makanya Allah mengatakan idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, iblis menolak. Sebabnya menolak karena dia sombong. Aba wastakbara, oleh karena dia sombong maka disebut kafir. Wa kana minal kafirin. Jadi orang kafir itu orang apa? Sombong. Udah selesai. Mau percaya silakan, nggak udah. Ya kan? Kemudian orang yang hatinya tertutup, tetangganya kelaparan, mengerang, kesakitan, lapar, dia tidak mau tahu. Yang penting zakat gue udah keluar kok. Itu urusan apa? Ponakan bukan, menantu bukan, modal-modal lah silakan, nggak ada urusan. Tertutup hati, tidak tersentuh terhadap penderitaan orang lain. Uangnya tidak keluar sedikit pun. Ponakan yang pinter-pinter nggak ada sekolah, masa bodoh. Tertutup. Dia tidak mengerti bahwa anak-anak kita yang cerdas adalah aset bangsa. Betul? Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna nasa bil bukhli, dan menyuruh orang untuk bakhil, wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, disimpan, disembunyikan. Semua anugerah Allah disimpan, disembunyikan, tidak boleh orang lain ikut menikmatinya. Inna a'tadna lil kafirina, kami telah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu. Siapa itu orang kafirnya? Orang pedih. Adzab muhina, siksa yang memalukan, yang menghinakan. Jadi siapa? Nah itu ya artinya. Jadi Anda boleh muslim, tapi ketika hati Anda tertutup, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, dan Anda tidak menghormati orang lain, Anda kafir, kata Allah. Oke? Jadi itu mah istilah
Dari mana munculnya non-muslim disebut kafir? Disinilah yang menjadi persoalan, sampai kadang-kadang beranggapan bahwa orang kafir itu non-muslim. Berarti siapapun agama Hindu, Buddha, berarti di dunia ini ada 8 miliar manusia, penduduk dunia ini 8 miliar. Umat Islam 1,5 miliar. Jadi 6,5 miliar kafir semua, harus dibunuh semua, sembelih semuanya. Sesuai sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salat wa yutuz zakat. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah atau hatta yu'minu billahi wa yuqimu salat wa yutuz zakat. Ini dari mana ilmunya? Kalau Islam seperti itu, punya rencana akan menghabisi umat manusia, itu namanya fasis. Gitu. Betul nggak? Nah, disinilah pengertiannya. Makanya punten ini mah, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Mana manusia itu? Siapa manusia itu? Di mana adanya? Di alam dunia. Ada berapa jumlahnya manusia? 8 miliar. Berapa macam suku bangsa? Ada Amerika, Inggris, Perancis, India, Pakistan, banyak kali 176 negara yang semuanya ini kafir semua, diperangi semua, nggak bakal menang loh. Belum mereka nggak usah ngelawan Amerika, armadanya nggak bakal menang kamu, armadanya saya nggak bakal menang, saya jamin. Terus gaya mau orang gitu. Nih begini, yuk kita sekarang ngaji pesantren lagi dah. Ya, ini pesantren kan? Yuk kita ngaji pesantren dah. Apakah umirtu an uqatilal nas maksudnya seluruh manusia atau sebagian manusia? Apa? Lafaz itu tidak mesti lafzul kul urida bihil kul. Tidak mesti lafaz umum dimaksudkan umum. Tidak setiap lafaz juz wa urida bihil juz. Bukan kata lafaz yang merupakan juz tidak mesti dimaksudkan juz. Itu bisa berbeda lafaznya. Kul maksudnya juz, lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Ada lafaz yang khusus maksudnya umum. Nah teman-teman, itulah video ceramah Kiai Haji Buya Syakur. Ya teman-teman, silahkan berpendapat ya berdasarkan ceramah Ustadz Abdul Somad dan ceramah Ustadz atau Kiai Haji Buya Syakur yang baru saja kita saksikan bersama. Silakan berikan pendapat dan komentar saudara berdasarkan video yang baru saja kita saksikan bersama. Silakan berkomentar dengan komentar yang positif dan membangun saudara. Ya teman-teman, berdasarkan analisis saya terkait dengan video Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Buya Syakur terkait dengan ceramah mereka, dua tokoh ini adalah memiliki pandangan dan juga wawasan yang berbeda. Ya, oleh sebab itu ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini terkait dengan video yang baru saja kita saksikan. Yang pertama, ceramah Kiai Haji Buya Syakur adalah ceramah yang mengedukasi umat dan jemaatnya. Yang pertama. Yang kedua, ya ceramah Kiai Haji Buya Syakur ini adalah ceramah yang adem tanpa menyinggung perasaan agama lain, atau dengan kata lain adalah merupakan ceramah yang tidak melukai perasaan agama di luar keyakinannya itu sendiri, ya, tanpa melukai perasaan agama yang berbeda keyakinan dengan agamanya sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ceramah Ustadz Kiai Buya Syakur ini adalah merupakan ceramah yang membangun kesatuan bangsa ini, ya, tidak mengandung rasis, tidak mengandung adanya kepahitan, tidak mengandung adanya pelecehan terhadap iman agama lain, namun
ceramah-ceramah seperti inilah yang ditunggu-tunggu dan yang kita nantikan di bangsa ini adalah ceramah yang membangun satu kesatuan yang utuh tanpa memecah belah bangsa ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur adalah merupakan ceramah yang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda keyakinan dengan agama lain. Sekali lagi, merupakan ceramah-ceramah yang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda keyakinan dengan beliau itu sendiri. Ya, jadi di sini kita tahu orang-orang yang memiliki kapasitas dan ilmu pengetahuan yang bagus, yang baik, adalah membangun kesatuan negara ini, bukan memecah belah. Itulah tokoh agama yang menjadi panutan. Orang di luar agamanya saja merasa aman dan tidak adanya tersinggungan oleh karena ceramahnya. Bahkan dikatakan ceramah yang memberikan dampak terhadap orang lain. Itulah tanggapan saya terkait dengan ceramah Kiai Haji Buya Syakur. Kemudian terkait dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad, ya, maka ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Menurut saya, ya, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad adalah kebalikan daripada ceramah-ceramah Ustadz Buya Syakur. Yang pertama, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad tidak mengedukasi umat, tidak mengedukasi orang lain, agama lain di dalam ceramah-ceramahnya. Ini tokoh yang berbeda dengan Kiai Haji Buya Syakur, ya teman-teman, ya. Bahkan Ustadz Somad itu suka mengkafir-kafirkan agama lain yang tidak seakidah dengannya, yang tidak seakidah dengan keyakinannya, maka orang lain, agama lain layak disebut kafir. Ceramah-ceramah seperti ini tidak menjadi berkat dan tidak memberkati orang lain. Yang terjadi adalah orang lain yang mendengarkan merasa tersinggung dengan kata-kata orang yang satu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini adalah menyinggung perasaan agama lain. Seperti ceramahnya yang di dalam masjid itu, dengan ia menghina salib simbol iman kekristenan. Ini yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam ceramah-ceramahnya. Ia menghina salib simbol iman kekristenan di dalam masjid. Tetapi orang ini belum ditangkap. Ya, pelecehan terhadap iman kekristenan, menghina salib, ya, dan suka mengkafir-kafirkan orang lain. Dan ceramah semacam ini adalah merupakan ceramah yang memecah belah antar umat beragama di bangsa ini. Mengapa saya angkat kembali isu ini? Karena Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu ia telah menghina, melecehkan simbol iman kekristenan dengan mengatakan di atas salib atau di dalam salib itu ada jin kafir. Mungkin Ustadz Somad berkata, loh, iman saya, kitab suci saya mengatakan demikian. Pertanyaan saya, apakah patung yang disebutkan di dalam kitab suci Anda sama dengan salib simbol iman kekristenan? Tidak. Ya, mungkin iman dan keyakinan Anda mengatakan bahwa di dalam patung itu ada jin. Nah, itu iman Anda. Tidak mungkin standar yang Anda imani adalah menerapkan kepada iman keyakinan orang lain. Pertanyaan saya kepada Ustadz Abdul Somad, jawab ini. Apakah ada simbol iman kekristenan atau salib di kitab suci Anda? Jawab. Jadi kalau tidak ada, maka Anda sudah offside dan lompat pagar menghina sesembahan atau simbol agama lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad tidak ada, saudara. Ceramah beliau berkesan mendiskreditkan agama dan keyakinan lain. Dan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang tokoh agama melakukan hal semacam ini. Tidak boleh. Oleh sebab itu, teruntuk kepada Ustadz Abdul Somad yang terhormat, izinkan saya mengatakan hal ini. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya di dalam ceramah-ceramah Pak Ustadz Abdul Somad menyampaikan hal-hal berdasarkan iman dan keyakinan saudara, kiranya ceramah-ceramah Anda ceramah yang adem, yang tidak menyinggung perasaan agama lain, seperti ceramah-ceramah Kiai Haji Buya Syakur yang memberikan edukasi dan ceramah yang ada, sehingga ketika orang lain mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya video ini memberkati kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.